Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Hari ini IHSG-nya merah ya, seperti kita harapkan, bukan kita ya, sebagian orang yang masih punya cash dan kemarin tidak FOMO menganalisa, mengharapkan IHSG koreksi dulu lah, supaya kita dapat harga diskon dan supaya fase A-nya valid, kemudian tidak membentuk new low. Oke, dari regional kalau kita lihat masih menunggu ini ya, mix hari ini, tapi Nikkei katanya rekor tertinggi. Kalau nggak salah benar ya, kalau nggak salah benar tadi ya, Nikkei digadang-gadang di beritanya rekor tertinggi, ya itu ya. Jadi ISG-nya minus, tapi kita ada TIN dan Jasa Marga. Saya nggak tahu nih BUMN sedang dividen kali yang untuk sektor-sektor selain perbankan, karena perbankan sudah duluan. Karena kan perbankan tuh gampang untuk laporan keuangan, mereka rapi sekali. Tapi kalau perusahaan-perusahaan lainnya kan konsolidasinya aneh-aneh ya, punya anak perusahaan dan lain-lainnya tuh agak merepotkan. Mungkin. Oke, jadi kita ada TIN dan Jasa Marga, mungkin dividen terus. Nggak tahu ya, tapi Tin tadi begitu alert di grup pengguna robot, tadi ada yang mengatakan dia net buy asing, tapi kita lihatlah. Harusnya Tin sini sudah masuk ya Bapak Ibu, karena di money flow, kalau Bapak Ibu pakai perintah daily habit money flow itu udah muncul beberapa kali kemarin-kemarin. Tin, pokoknya mineral tambang sudah masuk aja saya. Tim, Antam, MDKA, MBMA, itu yang mineral tambang udah sejak awal Juni sudah masuk. Sudah American Profit Taking sebagian, mudah-mudahan, nggak tahu, nanti kita harus analisa dulu. Mudah-mudahan dia pindah ke fase B kalau memang sudah ya. Oke, ini dia trading snapshot kita. IHSG-nya tutup 0,98. Dia koreksi ya. Jadi 1 jam pertama memang volatilitasnya tinggi, bahkan sampai 2 jam pertama. Alertnya munculnya kalau nggak salah season 2 nih ya. Season 2 ketika bergerak demand-nya sudah mulai masuk. Oke, kita lihat di sini total value-nya rendah. Rendah ini Bapak Ibu dibanding rata-rata yang sampai 20 triliun. Net sale-nya ini minus ya. Ini minus 1,1 triliun. Market cap kita udah jatuh jauh banget ya. Oke, penekannya basic material, financial, dan basic material walaupun ditekan tapi TIN-nya masih naik. Mudah-mudahan tidak salah ini informasinya ya. Dia 13,4 triliun turnover-nya ya. Total value transaksinya, turnover-nya 13. Ini kecil ya Bapak Ibu, mungkin nanti volumenya kecil. Kalau Bapak Ibu mazhabnya adalah volume price analysis, kalau dia turun ke bawah minus ya, ini bearish, candle-nya bearish, tapi volumenya kecil, itu bagus. Maksud saya bukan bagus, tidak mengkhawatirkan. Bagus untuk yang mau buy on weakness, nampung gitu ya. Tapi kalau volumenya besar jangan. Oke, jadi ada teorinya memang untuk volume price analysis, kita lihat price dan volumenya. Jadi kalau candle merah itu belum tentu jelek ya. Kadang-kadang itu merupakan opportunity bagi kita. Mari kita lihat top foreign-nya. Kalau net buy-nya ada TIN. Oh iya benar, TIN paling gede, besar ya, 120 miliar, dan dia yang paling signifikan. Nah, ini Antam buy on weakness, Bapak Ibu cocoknya. Mungkin dia nanti akan muncul di money flow karena harga sahamnya turun, tapi asingnya akumulasi 90 miliar. Sementara dari Antam ke bawah ini tidak terlalu signifikan karena nilai netnya di bawah, net buy-nya di bawah 100 miliar ya. Lalu untuk net sell lagi-lagi BBRI, ini TPIA juga besar, BBNI, Telkom ini tadi saya dapat juga buy on weakness ya Bapak Ibu di bawah di 2.500 atau berapa, pokoknya sampai 2.000 itu akan saya tampung lah. Bank Mandiri ini sampai Telkom saja yang signifikan 100 miliar, di bawahnya tidak terlalu signifikan ya. Kalau di bawah 100 miliar asing saya anggap tidak signifikan Bapak. Oke. Jadi ada alert TIN dan Jasa Marga. Jadi jam setengah 12 ya. Jadi jam setengah 12 demand-nya season 1, TIN-nya masuk, baru setelah habis break baru kencang larinya ya, kalau nggak salah begitu. Baru season 2 ada Jasa Marga. Alert ini Bapak Ibu terkirim melalui Telegram bot. Botnya adalah DL Quan ya.
Ya, ini dia backbone-nya di belakangnya hingga dia muncul alert itu adalah big data. Mengapa dia agak telat? Dia tidak bisa cepat karena memang harus mengolah data. 100 saham yang masuk dalam big data itu harus diolah. Itu kelemahannya. Jadi Bapak Ibu, kalau bot ini kelemahannya dia big data. Selain keunggulannya dia menggunakan big data, juga kelemahannya karena dia big data. Big data itu pasti lama, karena kalau mau cepat kita harus bayar server yang canggih. Jadi 1 jam pertama biasanya dia tidak aja, setelah jam 10 itu baru muncul alert robotnya. Nah, ini kan munculnya jam 11, setengah 12 ya. Bisa saja pas jam 11 ini alertnya muncul, tapi di pre-closing jam sekitar 4 sore diguyur sama supply, ya bandarnya guyur, bisa saja ya Bapak Ibu. Makanya kita harus analisa dulu di after market close. Kalau mau intraday bagaimana? Ya, intraday biasanya saya melihat dia alert pertama, lalu alert keduanya langsung. Kenapa? Bukan masalah kita berani atau tidak hajar kanan, karena kalau dia muncul di alert pertama, kita sudah analisa dan sudah melihat stop loss-nya. Jadi constraint-nya adalah kita harus sudah punya plan-nya. Plan itu biasanya begitu alert pertama dianalisa, kita buat trading plan. Begitu alert kedua berani hajar kanan karena stop loss-nya sudah ada. Tinggal manajemen entry-nya aja. Jadi kalau Bapak Ibu belum membuat trading plan, belum membuat stop loss, saya sarankan jangan langsung pakai alert ini untuk buy. Analisa dulu. Oke, jadi itu prinsip-prinsip dalam trading as a business. Kita risk dulu diukur. Nah, jangan lupa juga join Telegram channel. Bapak Ibu di sini karena saya sering diskusi, saya sering posting sesuatu clue atau kode atau apalah analisa, saya sering posting di Telegram channel. Karena kalau di YouTube kan nggak, kalau cuma singkat-singkat saja makan waktu bikin videonya ya. Jadi biasanya saya posting kalau mau cepat atau sambil di jalan saya buat ada ide, biasanya saya posting ke Telegram channel. Silakan join Telegram channel ya, sosial media silakan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Saya bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya 21 tahun ya, hampir 20 tahun lebih, hampir 21 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Nanti saya akan sharing bagaimana caranya step by step untuk melakukan analisa menggunakan Telegram bot DL Quant. Jadi Bapak Ibu ikutin saja step by stepnya. Jangan percaya seluruhnya karena prinsipnya di pasar saham itu Bapak Ibu jangan percaya dengan siapapun, jangan percaya dengan apapun. Karena ini masalah duit ya. Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion apa yang saya sampaikan ini. Dipelajari ilmunya. Nanti Bapak Ibu wajib punya namanya first opinion. Ya, analisa pertama, analisa Bapak Ibu sendiri. Dari mana dapatnya? Lakukan sendiri. Yang siapapun yang memberikan masukan, influencer atau video saya ini jadikan sebagai second opinion. Jangan dipercaya 100%. Karena mungkin pengalaman kita berbeda, jam terbang kita berbeda. Yang paling penting jadi acuannya adalah biasanya ini cash berbeda. Jadi kalau sudah 100% punya saham dan nyangkut itu berbeda. Itu pasti berbeda. Karena secara teori ada namanya human intention. Ya, ini secara psikologis ada namanya human intention. Saya juga ada intensi ya pasti ya. Walaupun saya coba objektif nggak bisa juga. Karena pasti sesuai dengan pengalaman saya. Jam terbang, psikologi, style, belum tentu sama dengan Bapak dan Ibu. Jadikan saja sekali lagi sebagai second opinion, Bapak Ibu wajib melakukan analisa. Kalau Bapak Ibu mau nanti mengikuti analisanya, mau melakukan sendiri, kita akan melakukan analisa berdasarkan mazhab namanya volume, price, analysis. Prinsipnya adalah price, discount everything, volume validate. Maka saya sering tidak tahu apa yang terjadi kalau saya tidak baca, kan tidak semua informasi bisa saya serap. Tapi saya lihat saja di price-nya, baru lihat volumenya valid atau tidak. Nah, nanti setelah saya analisa, dia murni berdasarkan volume price, baru nanti, oh ternyata begini. Ada yang ngasih tahu, oh Pak dia ada begini. Oh ya pantesan. Tapi volume dan price itu tidak bohong menurut saya. Bisa kita jadikan acuan. Tapi harus punya ilmunya, rajin-rajin melakukan analisa. Nanti semua ini akan kita taruh ke framework namanya Wyckoff. Ya, ke dalam framework namanya Wyckoff. Bapak Ibu bisa pelajar atau di tutorial sudah ada. Jadi harus ada ilmunya juga, jangan percaya, jangan cuma mengikuti, ilmunya dipelajari ya, Bapak Ibu. Oke, jadi itu, jadi trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing Bapak Ibu, wajib punya trading plan dan money management.
Jadi disclaimer-nya juga pesan saya Bapak Ibu, jangan trading kalau Bapak Ibu tidak punya trading plan. Kalau Bapak Ibu gambling, lebih bagus uangnya masukkan ke deposito saja. Karena kalau di pasar saham resiko yang sangat besar. Bisa nyangkut, uang tidak bergerak, floating loss-nya bisa besar kalau tidak pasang stop loss. Oke. Jadi pelajari dulu bagaimana cara membuat trading plan, belajar bagaimana money management, cara tradingnya dulu yang benar. Nanti ilmunya bisa belajar pakai Wyckoff kah, pakai ini kah, pakai yang lain tuh terserah ya. Oke, berikut ini informasi workshop Bapak Ibu untuk trading as a business batch 48 bulan depannya 25 Juli. Batch 49 bulan depannya lagi 1 Agustus, dan untuk level advance-nya ada di 18 Agustus. Jadi kita akan belajar membuat trading plan. Prinsipnya adalah plan your trade, trade your plan ya. Jadi kita prepare bagaimana cara membuat trading plan, lalu disiplin dengan trading plan, trik-triknya untuk entry. Cara trik kita menyusun trading plan entry. Kalau ada market manipulasi, kita bisa menyelamatkan diri. Jadi di dalam kita akan belajar bagaimana cara membaca market, juga bisa dengan volume dan price. Oke, untuk batch 48 kita masih sudah terdaftar registrasi. Ya 6 kita jalan, batch 49 masih terbuka banyak ya, masih jauh juga, dia masih lebih dari 1 bulan. Oke, itu silakan kalau Bapak Ibu ingin mendaftar, ingin trading, belum mempelajari bagaimana trading as a business, silakan. Tapi tidak ada kelas online-nya, ini harus bertemu. Ada yang datang dari Pangkalan Bun nih, ada yang mendaftar, Pak Roy saya dari Pangkalan Bun. Iya, sampai bertemu Pak, saya bilang. Karena nggak bisa dibuat online kan, harus namanya workshop harus dipraktekkan di kelas. Setelah ini, kalau mau lanjut ke volume price analysis, level advance-nya atau belajar Wyckoff bisa. Tapi wajib ikut training as a business dulu. Kenapanya? Tentu kalau Bapak Ibu punya kenalan yang sudah ikut training as a business maupun volume price analysis, itu sudah jelas kenapa harus training as a business dulu, baru kita pindah ke volume price analysis. Karena memang basicnya di sinilah ya, mau pakai mazhab apapun, kalau menurut saya kita benerin dulu cara tradingnya. Oke, jadi ini saya coba mengurangi lagi. Jadi kondisi saat ini umumnya kita berada, untuk IHSG sendiri berada di yang namanya chain of character. Ada beberapa sinyal volume price analysis yang perlu diperhatikan. Pertama adalah river of trust, dia adalah atau disebut dengan down trust. Nanti dia akan diikuti. Kalau saya bilang ini sudah river up trust dan sudah divalidasi dengan up bar. Nah, itu karena memang river up trust atau down trust itu harus divalidasi dengan up bar. Apa itu up bar? Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan di sini karena sudah ada tutorialnya, atau baca buku Wyckoff, atau yang sudah ikut workshop dibuka-buka lagi. Ada sinyal selling climax di chart VPA-nya, terus ada stopping volume, biasanya itu kuat ya. Sinyal-sinyal itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah terjadi, ya kita tunggu itu adalah selling climax mungkin, atau reaction, nanti kita tunggu secondary test. Mari kita pindah ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram bot-nya. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot-nya, linknya ada di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa untuk mengetik perintah help untuk mengecek apa saja perintah yang tersedia, supaya tidak salah dengan bot yang lainnya lah itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ketemu namanya di sini volume price, mudah-mudahan itu sudah benar, tidak salah. Takutnya Bapak Ibu ada ya kejadian dia menggunakan Telegram bot haki saham. Dia ketikkan perintah haki di sini terus tidak jalan, dia komplain ke saya, Pak Roy, ini saya kan masih aktif, tapi saya ketikkan perintah ini kalau tidak jalan, ternyata salah robot. Ya gitu ya, salah bot ya. Jadi volume price di sini, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada beberapa perintah baru juga. Ada perintah yang juga mau tidak aktif atau mau diperbaiki. Kayaknya Sankey itu sepertinya informasi data fundamentalnya tidak update. Tapi ini ada perintah baru namanya SND. Nanti biasanya kita analisa khusus saja kalau waktunya ada ya. Kalau datanya sudah update, datanya juga terupdate itu kalau broker summary. Untuk money management, Bapak Ibu, saya selalu mengatakan money management itu kita ada defensif kita. Jadi kita bagaimana menghadapi market yang volatile adalah dengan money management. Di sini sudah ada toolnya. Hybrid money flow ya belakangan ini dulu sudah dilakukan sebenarnya, cuman toolnya untuk screeningnya dibuat sekarang. Jadi dia hybrid ya antara foreign flow dan hajar kanan hajar kiri.
Oke, kita cek sekarang dengan jangan lupa tutorial. Supaya apa? Setelah Bapak Ibu tidak cuman ketik perintah lalu chartnya dapat, ya harus ada ilmunya. Ya, kalau nggak ada ilmu itu bisa sesat ya, gambling. Jadi ilmunya dipelajari, ini tutorialnya ditonton, bisa chart VPA ditonton. Terus di sini ada tadi saya katakan sinyal-sinyal untuk sign of strength, di sini ditonton ya. Lalu ya screening ada di sini. Terus ini, kalau saya bilang wajib punya trading plan Bapak Ibu, di sini ada contoh tutorial trading plan yang terdahulu ya. Kita sudah punya trading plan aja tidak ada jaminan profit ya. Apalagi kalau tidak pakai trading plan. Risknya tidak terukur, itu masalahnya. Sementara ya karena saya yang saya pahami adalah trading itu harus sebagai bisnis ya. Kalau Bapak Ibu tidak trading sebagai bisnis, maka diklaim sebagai divonis sebagai trading as a gambler gitu ya. Jadi jangan coba-coba gambling di pasar saham. Mungkin sekali-sekali bisa profit, tapi tidak bisa konsisten selama 20 tahun. Menurut saya, jadi menurut orang lain beda-beda. Nah ini Bapak Ibu ditonton tutorialnya. Kalau Bapak Ibu terima alert robot nih, apa artinya itu sudah dijelaskan di video ini. Nggak usah japri ke saya, bertanya kenapa ada alert ini. Ya saya nggak tahu juga. Saya tahunya setelah dianalisa. Oke, mari kita mulai analisanya. Bapak Ibu nanti ikutin saja step by stepnya. Kalau Bapak Ibu rajin menonton video analisis ini, maka urutannya itu biasanya sama. Step by stepnya kita screening dulu. Setelah screening kita melihat ISG. Setelah ISG baru terjun ke sahamnya. Oke, sekarang langsung saja biar tidak berlama-lama. Langkah pertama, kita ketik alert. Bapak Ibu ketik alert, tapi harus pakai garis miring ya. Alert. Maka hari ini kita tanggal 22 ada TIN dan Jasa Marga. Saya tidak tahu mana yang perlu dianalisa, tapi TIN saya sudah masuk. Saya sudah masuk. Masuknya dari mana? Waktu itu masuknya kayaknya sudah ada alertnya dan sudah muncul di hybrid money flow. Lalu ada Jasa Marga. Saya belum tahu nih Jasa Marga apakah perlu masuk atau tidak. Karena saya sudah masuk ke tambang mineral basic ya. Itu sudah, terus kemarin ada, sekarang masih terus akumulasi sedikit-sedikit masuk terus ke perbankan besar, BBCA, BBRI, sama Bank Mandiri. Baru satu lagi nih, kemarin saya coba masuk ke Telco ngambilnya Telkom ya. Saya lihat ada di money flow-nya Telkom masuk, tapi nggak tahu sekarang Jasa Marga perlu masuk atau enggak. Oke, sekarang Jasa Marga. Sekarang kita cek dengan Rekom. Jadi alert robot ini kan berdasarkan big data. Di belakangnya adalah big data, tergantung dia keluarnya jam berapa dan masih nggak tahu juga setelah dia keluar apakah diguyur lagi atau tidak. Dengan masuknya alert itu berarti demand-nya ada. Sekarang kita cek Rekom. Rekom ini adalah kuantitatif. Ya dia menggunakan end of the data. Itu istimewanya. Artinya kalau dia sudah selesai tidak ada lagi perubahan. Nah, dan sekarang kita lihat dengan end of the datanya tanggal 22, volume price tidak ada. Jadi tidak ada rekomendasi saham bagus menurut volume price hari ini. Kalau dari BDT ada SMIL dan itu untuk sell, berarti supply-nya masuk. Dan candle pattern kita lihat di sini ada ITMG. Cari yang potensial reversal. Kalau bullish engulfing ya price action biasa saja, mungkin itu bagus. Ada MAPA, apalagi Adaro ya, bullish engulfing. PWS tidak ada. Golden Cross HMSP ini dipantau HMSP ini karena HMSP gudang garam itu kemarin ada pergerakan. Oke, tidak ada yang lainnya ya. Lower Donchian tidak ada, upper Donchian tidak ada ya gitu. Dead cross-nya tidak ada. Oke. Minim ya, jadi minim. Kalau minim kita cari di tempat lain. Kita cek dengan SCR Fibum kalau ada. Jadi saham ledakan volume ini itu adalah screening favorit bagi saya sebenarnya. Karena kalau dalam volume price analysis ya, namanya juga volume price analysis ya. Volume depannya price analysis. Jadi volume, kalau ada volume yang meledak itu pasti sesuatu. Harus dianalisa. DWGL, nah ini dia meledak tapi saya tidak tahu nih sahamnya apa. VPA, DWGL, saya nggak tahu ya. Katanya ada ADES ya, ADES kata besar. Tapi masalahnya saya tidak tahu. Ini menarik ya DWGL nih.
Ini nggak tahu saya. Apakah dia semenjak IPO belum naik? Jadi masalahnya di volume aja nih Bapak Ibu. Jadi dia setelah ini nggak tahu nih IPO-nya di mana ya. Jadi dia flat begini. Ini ciri-ciri kalau dia meledak nih naiknya tinggi nih. Ini dia asumsikan kalau di Wyckoff ya sebagai akumulasi VPA weekly DWGL. Kalau dia IPO, kalau enggak. Kita lihat dulu apakah dia benar dia dari IPO? Oh enggak ya. Jadi kalau senyap-senyap, naiknya tinggi turun lagi depan tuh ya, hati-hati. Udah terjadi, ya biasanya tidak lagi. Jadi kalau dia naik dari harga 100 ke 1000, ya ini sudah selesai ya Bapak Ibu, Wyckoff-nya cukup besar sudah selesai. Tapi kalau tadi di sini ya, itu kita bisa profit taking. Udah ya, ini udah kejadi jangan. Tidak ada gunanya ya. Oke, itu dengan volume tidak ada yang menarik. Kita lihat dengan SCR Extreme. Apakah sudah ada yang Extreme Fear lagi untuk kita buy on weakness? Salah. SCR Extreme. Kita lihat ADES ya, ADES Extreme Grid TCPI ya di sini. Ada yang bilang kemarin Jasa Marga ekstrim ya, jadi cocok untuk buy on weakness. Kapan itu? Kita lihat SCR Panic, kita mencari saham-saham yang habis panik terlebih dahulu. Ini banyaknya Bapak Ibu, harus cek satu-satu. Ada TIN nggak di sini? TIN, tidak ada. Mungkin dia sudah pindah. SMGR juga belum. Harus dicek satu-satu nih Bapak Ibu. Dia berada di zona panik, tapi arahnya ke Hope, habis panik terlebih dahulu. Mungkin ada row. Mungkin karena dia muncul di Golden Cross atau apa tadi, Star, Adaro. Cari saham yang habis panik terlebih dahulu, itu biasanya bottom. Belum ya, belum, dia masih zona panik. Kalau energinya sudah. Oke, kita lihat SM panik sudah. Lalu Bapak Ibu cek SCR Hope. Ini saham-saham yang berada di zona Hope, rotasi saham. KPG Raja Ratu Tins ya, dia berada di zona Hope. Kita cek dengan SCR Top FF. Jadi urutannya begitu. Sekarang kita lihat top foreign flow. Tadi sudah kita singgung bahwa kita punya TIN yang naiknya 7%, berada di paling signifikan net buy-nya 120 miliar dan BBRI paling banyak net sale di 260 miliar, turunnya 2%. Sekarang kita cek dengan SCR Top Kaki. Jadi memang langkahnya itu adalah kita screening dulu, nanti malam baru kita susun trading plan atau analisa dulu habis ini. Yang banyak dihajar kanan adalah Antam negatif tadi ya. TINS hajar kanan dan banyak. Nah ini TIN akan muncul nih mungkin dia di money flow. AMRT ini hajar kanan, tidak ada yang di atas 100 miliar. TPI ya banyak hajar kiri. DSSA juga hajar kiri, BBC hajar kiri. BBRI ya hampir signifikan lah. Jadi memang banyak hajar kirinya. Lalu kita cek dengan daily hybrid money flow. Ini kita screening money flow kombinasi antara hajar kanan dan hajar kiri dan foreign flow. Kita lihat strong akumulasi ada TIN tentu, asingnya net buy 121 miliar, hajar kanan 24 miliar. Jadi selain dia asingnya akumulasi juga greedy ya. Ada Antam ini foreign flow-nya masuk minus kalau nggak salah Antam ya. Antam minus nggak? Antam. Oh minus 3 ya. Jadi cocok untuk buy on weakness itu. PTBA kemarin alertnya kapan alertnya PTBA? GGRN dan Adaro ini cocok ya, dia sudah strong, kita tunggu koreksi bisa juga. Lalu BBRI ini hati-hati terus-terusan asingnya distribusi di BBRI, TPI, BBNI, Telkom, Bank Mandiri. Ini kecuali TPI semuanya BUMN ya, dihajar nih sama asingnya. Dan hajar kiri juga, jadi dia fear, dia jadi agresif untuk buang barang. Buy on weakness, nih asingnya tampung tapi hajar kiri. Ada DSSA, INDF, Bull, Raja, TCPI. Hidden akumulasi tidak ada, jadi mau pakai DSSA atau Raja besok bisa dilihat. Oke, untuk menggampangkan kita cari, biasanya saya cek top 5-nya saja dengan perintah daily visual money flow, DVMF.
Nah, di sini PTBA, Antam, Teams, PTBA, Brand, Gudang Garam. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita tahu Antam ini asingnya masuk dan hajar kanan atau enggak ya Antam? Antam hajar kanan ya, terus Tin hajar kanan. Jadi memang ya kadang-kadang merah ini bernilai hajar kanan atau hajar, tapi ini semua digabungkan ya. Dia hybrid ya. Jadi asingnya masuk juga hajar kanan. Ini asing yang masuk ajar kanan. Jadi Antam yang paling besar nilainya ya. Dan PTBA, Brand, serta GGRM. Kalau Brand ini tampaknya asing semua nih. Brand ini dia menarik juga karena dia kemarin-kemarin ada seperti aman itu stopping volumenya banyak. Jadi bisa dipantau Antam, Tin, PTA, Brand, Gudang Garam. Nah, Gudang Garam ini bisa dicek juga kalau nggak mau masuk Gudang Garam, cek HMSP. Karena tadi keluar HMSP di Rekom. Oke, 5 itu. Silakan dianalisa. Sekarang kita lihat dengan multi hybrid money flow. Ini multi hybrid money flow memanfaatkan data 20 hari juga. Jadi kombinasi antara 1 hari, 5 hari, dan 20 hari. STA konsisten ya, STA ya. STA nih curigan ya. VPA STA konsisten dia dari kemarin saya perhatikan nih. Oh iya, dia selling climax. Ini jadi ini adalah stopping volume. Ini validasinya abar ya. Dia naik atas, mudah-mudahan dia turun dulu ke bawah untuk membentuk secondary test. Ada koreksinya. Karena ini agak nggak normal ini naik terus tanpa koreksi. Makanya dia konsisten banget ini. Fresh akumulasi ada PTBA dan BNGA. PTBA itu dapatnya di mana kemarin? Saya bikin analisa PTBA soalnya. Di Moneyflow kok nggak salah ya. Gimana PTBA nih? Coba lihat. Ada saya buat kemarin. Di mana ya? Belum masuk kali. Atau nggak saya posting ke channel. Oke. Lalu ada buy on weakness MDKA. Dalam 20 hari asingnya masuk besar dan dia koreksi minus 7 asingnya. Ya, ini bisa dipantau terus ya Bapak Ibu. MBH, Excel, Archie, Film. Nah, ini yang tekanan kuat terus-menerus adalah BBRI, TPA, ADI, ASI, dan BRMS. Tapi saya kalau mau pakai ini, pakainya untuk weekly aja. Tapi kalau daily, saya pakai daily visual aja. Oke, sekarang kita cek dengan SCR pullback. Ada nggak yang pullback? Biasanya ini di fase D. Tidak ada ya. Oke, sekarang kita mulai bahas komposit dengan Speedo Composite. Untuk daily, Fear and Greed Speedometer hari ini dia berada di zona netral. Artinya terpantau sudah supply sama kuat dengan demand. Ya kan kemarin sempat pindah ke zona greed, lalu dia koreksi nih pelan-pelan dia turun ke netral. Karena supply-nya masuk menggerus demand-nya, sekarang dia sama kuat. Lalu kita cek dengan start channel. Untuk weekly-nya saya tidak buat ya Bapak Ibu karena weekly-nya nanti di hari Jumat saja. Kita lihat rotasi saham untuk relatif terhadap pergerakan IHSG yang minus 0,9, tapi ini adalah sektoralnya. Banyak saham-saham atau sektoral yang sudah berada di zona panik dan arahnya sudah menuju hope seperti energi, basic, industri, cyclical ya, infra, dan yang menyusul belakangnya mungkin properti apa namanya non cyclical, mungkin tekno gitu. Kita lihat dengan VPA weekly composite. Kalau membahas weekly di hari Senin tentu sinyalnya tidak valid, abaikan sinyalnya ya. Sinyalnya abaikan, dia bilang no supply, abaikan saja karena ini masalahnya volume no supply-nya bukan karena memang volumenya hilang tapi masih hari Senin. Itu weekly, kita punya bottom di 5317. Jadi kalau dia koreksi itu malah cocok untuk buy on weakness agresif. Tapi kalau dia close di bawah jangan, berarti dia supply-nya lebih besar. Dia untuk new low. Sekarang kita lihat dengan VPA composite daily. Daily kita seperti tadi saya sampaikan ada sinyal-sinyal VPA yang perlu kita perhatikan. Ini adalah sinyal yang kita kok itu ya. Oh. Oke. Ini adalah sinyal yang kita
Oke, ini adalah sinyal yang tadi saya sampaikan. Ini kita sebut dengan downtrust atau river uptrust, dan dia harus divalidasi dengan upbar. Ini ada ilmunya ya, Bapak Ibu, ada ilmunya. Volume price analysis itu ada ilmunya. Jadi dia divalidasi sudah valid nih. Maka ini kita sebut sebagai selling climax, maka naik ke atas nih auto reaction. Di sini ada namanya no demand atau apa ya. Yang pasti seperti inilah. Nah, ini dia turun kan karena ada sinyal ini. Saya lupa namanya, no demand ya. Atau supply test ini. Dia turun ke bawah. Selagi dia tidak close di 5317 itu buy on weakness. Makanya nanti kita cari aja buy on weakness-nya di demand zone-nya. Tapi belinya kan saham ya, Bapak Ibu. Ada saham-saham yang kayak dia koreksi tapi sahamnya kayak TIN malah naik. Nah, ini cocok untuk buy on weakness. Ya, cocok untuk buy on weakness. Selama candle-nya merah, kita cocok untuk buy. Jadi merah itu bagus juga. Tergantung strategi. Kalau merah, volumenya kecil, itu bagus. Tapi kalau candle-nya bearish, volumenya meledak, itu kabur tuh. Karena ada yang guyur. Jadi ini tidak ada anomali. Volumenya, effortnya, transaksinya kecil. Ya, dari nilai tadi kecil, 13 triliun. Low. Spread-nya juga low. Jadi tidak perlu berbahaya. Nah, cuman berbahayanya kalau kita tidak pakai manajemen yang bagus, ini kan diiris kecil-kecil gitu. Ya, kalau diiris kecil-kecil, nah itu yang berat kita. Kita kan diuji oleh waktu yang beratnya itu. Yang paling berat dalam trading itu adalah kesabaran. Nah, orang diuji dengan kesabaran adalah waktu ya. Dan orang tidak sabar karena dia tidak kuat menahan waktu, sabar terhadap waktu gitu. Oke. Jadi kalau saya sih beberapa saham saya buy on weakness, juga ada yang sell on strength karena kan masih di fase A. Oke, sekarang kita cek dengan VBP composite bagaimana VBP-nya. Gak kelihatannya di sebelah sana, nggak apa-apa. Mungkin buy on weakness-nya bisa Bapak Ibu tunggu di sini atau di body inilah. Body besar ini, karena ini kan demand tentu besar. Dia akan tes ke body ini. Biar saya rapikan dulu lah gambarnya. Ini kan ada body. Nah, ini kan ngetes dulu ke bawah. Ini kan demand isinya. Ya, demand lah, demand lebih besar pada supply, maka dia naik. Nah, mungkin tes dulu ke bawah, naik. Jadi kuncinya di mana manajemen. Nah, target jual, di sini boleh profit taking. Nah, ini karena supply ini. Ini ada namanya point of control. Terus ini juga bisa jual kalau udah naik ke 7.000. Nah, di sini juga bisa jual banyak ya. Jadi ini jual dikit-dikit aja, jual banyak itu di atas ini 8.000. Gap ini ya itu jual. Di sini sedikit-sedikit aja profit taking supaya kita bisa putar duit. Lalu kita cek dengan foreign flow, PIF composite. Bagaimana dengan foreign flow-nya? Foreign flow-nya tercatat untuk IHSG composite asingnya net sell ya di pasar regulernya 1,1 triliun. Dalam 5 hari ada 5,5 triliun, dalam 20 hari ada 33 triliun net sell. Dalam 60 hari net sell-nya 60 triliun, dalam 100 hari ada 86 triliun net sell. Jadi, wah ini makin kuat juga ya ke bawah ya sejak Januari. Asingnya keluar terus. Ya, mungkin yang nggak sempat keluar dia keluar sekarang mumpung harganya naik rebound. Jadi, difasilitasi lah atau apa nggak tahu ini. Ya, kita ikut aja money flow lah kalau begini kondisinya. Jangan melawan. Oke. Sekarang kita cek dengan sahamnya langsung lah. Kita lihat alert yang mana nih ya. Kalau kayaknya kita lihat TIN ya. TIN atau Jasa Marga. Saya nggak tahu. Saya punya TIN, VPA TIN, tapi saya mungkin menarik kalau masuk Jasa Marga. TIN ya. Kita cek dengan JSMR. Yang mana saya nggak tahu karena dua-duanya nggak muncul nih. JSMR. Ya sama saja ya. Sama saja. Tapi kalau lihat mungkin bisa menarik di harga diskon yang Jasa Marga. Jasa Marga sama aja.
Kalau Teens ini cocok untuk sell on strength, tapi ya Teens atau Jasa Marga, kita bahas Teens lah ya. Kita lihat tadi daily hybrid money flow. Dia keluar di mana? Apakah ada Teens? Ada Teens ya. Paling besar Jasa Marga nggak keluar. Oke, kita bahas Teens. Tapi kalau menarik sih Jasa Marga karena dia bottom ya. Tapi nggak apa-apa. Ada pertama Teens karena dua-duanya nggak ada di mana-mana nih. Oke, kita bahas Teens. Kita cek alertnya. Dia tidak fresh. Kayaknya. Hampir fresh ya, udah 1 bulan ya. Pas 1 bulan, ya nggak tahu nih fresh atau tidak. Tapi kita bahas saja. Kita cek dengan Speedo. Teens, setelah kita cek alertnya, Bapak Ibu ketik Speedo. Teens untuk penutupan tanggal 22, dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Udah segitu saja nih. Itu aja cuman speedometer. Kita cek dengan Star Teens. Saya cuma berikan daily saja, weekly-nya nanti tunggu hari Jumat lah. Rotasi saham Teens relatif terhadap komposit yang minus 1. Kalau kita lihat pergerakannya, kencang ya. Terjadi akselerasi, lihat jarak antar bintangnya menguat dan langsung pindah ke grid. Basicnya sih masih berada di zona panik dan dia menuju ke hope. Teens-nya ini lihat jarak bentuk arah segitiganya ini dia kita kenal sebagai disebut dengan maksimum resultan. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin jurusan fisika atau kuliah dulu di fisika, saya dulu punya pengalaman atau kuliah di ITB fisika. Kalau ada gaya bergerak ke arah X, gaya Y, gaya bergerak ke arah Y, misalnya gaya fisikanya, ya maka kalau ada pergerakan maksimum, maka dia akan membentuk maksimumnya adalah 45 derajat, ya jadi ke atas ke bawah. Nah, ini kalau sejajar dengan garis diagonal disebut dengan maksimum resultante. Maksimum demand-nya kuat, momentumnya kuat, ya itu Teens. Kita cek dengan VPA weekly Teens, kita cek dulu volume price weekly-nya. Oh iya. Cocok untuk sell on strength ya Bapak Ibu, jadi perlu berhati-hati. Saya juga mungkin akan sell on strength. Kenapa? Ini adalah fase akumulasi. Ya, ini marking up-nya. Ini mulai beda, sudutnya beda kan? Ya, ini nggak tahu apakah ini menjadi utatnya atau ini adalah buying climax-nya. Taruhlah nih buying climax, authorization secondary test, maka di sini akan kecil-kecil dia, nggak tahu saya. Mungkin di sini akan kecil-kecil, nanti kita mungkin dia lebih terbaca di daily. Bolak-balik ini kalau diangkat, volumenya harus besar. Tapi kalau diangkat volume kecil, maka itu kita khawatir anomali. Cuman ini belum bisa dianalisa sebagai anomali kalau pakai chart weekly. Kenapa? Masih hari Senin. Itu kelemahannya. Kalau kita analisa weekly pakai data daily, pakai hari Senin, datanya tidak valid. Jadi tidak ada sinyal ya. Jadi saya cuma melihat 3 candle belakangan saja. Ya, ini yang naik, sahamnya turun. Tapi belum valid. Kita harus lihat daily. Maka kita cek dulu dengan VBP weekly. Teens. Saya mau lihat supply and demand-nya. Kalau dia jatuh mau kemana? Oh iya. Jadi kalau dia turun, ini akumulasi misalnya ini marking up, distribusi marking down, dia akan turun ke bawah ini. Akan balik lagi ke 1200. Ini sekarang demand zone-nya berada di sini nih. Dia sudah berada di atas demand zone-nya. Ini tarik aja garis ke sana. Itu weekly. Kita lihat dengan daily VPA Teens. Volume price analysis untuk Teens. Ini yang berat dibacanya ya. Jadi dia volatilitasnya tinggi. Kalau tadi kita mengatakan puncak ini adalah buying climax misalnya, atau ini adalah buying climax, atau ini adalah apalah ya, nggak tahu ini buying climax atau secondary test. Ini adalah buying climax misalnya wake off ya, ini naik terus, ini adalah buying climax puncaknya di 4.500, maka akan turun, dia membentuk auto reaction. Maka dia akan tes disebut dengan secondary test. Udah, ini selesai fase A. Maka akan dilanjut dengan fase B. Fase B ciri-cirinya adalah candlenya kecil-kecil, volumenya kecil-kecil, ya. Ingat itu ya, kalau yang sudah ikut workshop, kalau belum ikut workshop, ya ikutlah workshopnya. Volume price analysis dan wake off. Ya, fase B.
Lalu kita akan menghadapi fase C. Fase C biasanya itu disebut dengan utat. Fase C utat, maka di sini akan ada semacam apalah namanya, divalidasi dengan volume besar ya. Jadi volume besar ketika dia break, volumenya hijau kan? Seolah-olah valid, tapi besoknya diguyur dengan volume merah atau disebut dengan climate fall down. Oke, jadi harus ada distribusi dulu di fase B, maka dia menjadi fase D. Maka ini menjadi the best time. Ini atau inilah, nggak tahu yang mana. Sama saja, the best time for selling. Ini pakai daily ya. Oke, jadi di sini atau di sini sama saja. Pokoknya zona ini adalah the best time for selling. Setelah the best time for selling, dia akan naik. Dia naik memberikan apa namanya? Second chance to sell. Jadi naik ke atas, dia akan memberikan kesempatan untuk jual. Ciri-ciri apa? Saat dia naik, kan naik nih. Price, discount, everything, apapun semua ini naik. Volumenya sedikit-sedikit turun. Ini disebut dengan anomali. Oke? Clear ya? Kalau nggak clear, buka-buka lagi bahan ajar, materi ajar, volume price analysis. Harganya naik, volumenya turun. Dan dulu dia break di sini ya, apa-apa. Yang nggak tahu juga ini kalau break ini mungkin besok akan naik dulu. Seperti MDKA, cucuk, baru dia turun. Nah, ini cocok untuk sell SOS. Kalau dikasih. Kalau nggak dikasih, yang agresif stop loss naikkan sini. Konservatif stop lossnya di mid downtrend ini, 2 tick di bawahnya bisa. Itu ilmunya. Ya, ilmunya. Jadi kita hanya bisa, saya tidak bisa memprediksi yang belum terjadi. Tapi yang sudah terjadi bisa dianalisa. Ini dia anomali kan? Kalau anomali hati-hati. Oke, ya semoga Bapak Ibu berminatlah belajar volume price analysis dan Wyckoff method. Setelah itu kita cek dengan VBP. Bisa saja analisa saya salah, tapi data tidak salah ya. Kalau analisa saya salah, itu sering Bapak Ibu. Tapi kalau datanya, ini kan harga saham naik, ini harga volume turun. Sebelum candle terakhir ini ya, ini apa? Aduh, ini apa jelasinnya, apa namanya? Nggak tahu saya jelasinnya apa nih. Ada namanya tapi saya lupa. Yang namanya juga manusia, saya sering lupa. Nanti kalau saya sudah tutup video, tiba-tiba ingat gitu. Seperti ada yang nutup supaya jangan ngasih tahu orang. VBP Teens. Kita lihat supply zone-nya. Ada nggak supply zone-nya? Oh, nggak kelihatan. Jadi supply zone-nya mudah-mudahan dikasih ini saja ya, Bapak Ibu. Ini jualnya di 4.000 ke atas kalau dikasih. Atau saya nggak tahu nih gap ini sudah. Nah, setinggi-tingginya inilah sell mother candle ini, merah ini 4.600. Jadi kalau dikasih ke atas ya sell on strength kalau dikasih. Katanya mau dividen ya. Itu hati-hati. Dividennya nggak besar-besar amat, kayak 88 cuman. Oke. Sekarang kita cek dengan wave. Saya itu Bapak Ibu bisa cek wave untuk melihat apakah perubahan wave-nya sudah selesai dengan waist volume. Zigzagnya high low low high low 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 high. Ini sudah higher high. Kayaknya sudah. Dari mana tahu sudah? Ini ada merah, ini hijau, ini merah. Dan merah ini sudah dimatikan oleh wave hijaunya. Jadi udahlah, mudah-mudahan. Jadi kalaupun lihat wave ini agak rumit. Kenapa? Zigzagnya bolak-balik begini. Trennya nggak jelas. Dan hajar kanan 24,39 miliar. Lalu kita cek dengan DOM Teens. Lupa garis miring ya, DOM Teens. Wow, keren banget ini. Bapak Ibu lihat tin, dia adalah netnya di pasar reguler, asingnya 47,2. 47,2 asingnya. Kalau lihat 50+1 ya memang asingnya yang lokalnya yang dominan. Tetapi jarang-jarang saya bisa menemukan asing itu di atas 20 atau di atas 30. Ini asingnya besar ini ya.
Hingga dalam 5 hari asingnya jadi 22%. Mungkin dia ya besar lah, kita lihat. Ini di netnya ya, di regular. Kita cek dengan foreign flow 15. Kita lihat chart foreign flow, betul Bapak Ibu ya. Asingnya hari ini masuk paling besar 120,9. Dalam 5 hari ada 188 miliar masuk. Ya, karena masuk hari ini 120 bertambah. Dalam 20 hari dia sudah net buy besar 463 miliar net buy. Dalam 60 hari ada 553 miliar net buy. Dalam 100 hari ada 534 miliar net buy. Dan hari ini termasuk yang besar. Jadi yang besar hari ini di sini juga besar. Jadi ada beberapa level asingnya masuk jangan sangat besar ya. Jadi ya kalau mau money flow ya ikut asing, jangan jual dulu. Tapi kalau mau jual, besok bisa jual di 3830, terus jual juga misalnya ini 1 lot, ini 2 lot, ini 4 lot misalnya ya. 39 berapa nih? 39 10 ya. Di sini dibulatkan ke bawah aja 40 80. Nah, ini dijual, jual terus, atau ini berapa nggak tahu nih atasnya berapa, itu jual juga. Jual aja, sell on strength ya, siapa tahu. Karena agak anomali di volume biasa, tapi asingnya nih besar sekali. Oke, sekarang kita cek dengan trend pins. Kalau lihat trennya sudah hijau, dari mana sudah hijau? Lihat aja ini hijau. Lalu ini diabaikan ya Bapak Ibu, ini diabaikan karena memang datanya sudah tidak update, ternyata belum saya hapus, belum ada waktu karena sibuk cari duit day trading. Nah, besok mau sell on strength bisa 4000, 4130 gitu lah ya. 4200. Nah, itu untuk sell on strength di zona-zona ini. Ini banyak supply di atas ini. Bisa sell on strength, atau ini ada gap di low-nya ini, mulai di situ pasang. Kalau mau sell on strength, masing-masing kan beda ya strateginya. Kalau jual jangan semua Bapak Ibu. Jual 25%, 20%, maksimum 50% jual. Lihat PWS Tins. Saya mungkin akan sell on strength besok. Mudah-mudahan tidak lupa ya. Nah, sekarang yang masih di buy, trennya sudah up, volumenya low, spreadnya narrow ya. Jadi dari sini memang terdeteksi akumulasi, apalagi asingnya tadi. Cuman buying pressure-nya tidak terlalu besar ya. Jadi target jual ya, kalau Bapak mau jual di 4000, 4200 itu terserah Bapak bisa jual. Paling tinggi jualnya di 4600, 4700 ya. Oke, itu untuk pins. Ada yang perlu diwaspadai dari volume price. Kalau mau jual jangan semuanya, sell on strength. Tapi ingat, kenapa asingnya masih tadi besar? Pasti ada sesuatu lah asingnya borong segitu. Kalau lihat di dividend nggak besar-besar amat juga. Sekarang kita cek dengan Jasa Marga, alert JSMR. Ini apa nih sentimennya ya? Dia fresh Bapak Ibu. Nah, fresh ini Jasa Marga. Kalau besok ada alert kedua langsung ajar kanan nih. Tapi susun dulu trading plan-nya, pastikan stop loss. Nanti kita lihat stop loss-nya. Kita cek dengan Speedo, JSMR. Tapi ini singkat aja ya Bapak Ibu. Dia berada di zona netral, artinya demand-nya sama kuat dengan supply. Kita cek dengan Star JSMR. Rotasi saham untuk Jasa Marga relatif terhadap komposit yang melemah, maka Jasa Marga ini ada pembalikan tiba-tiba ya Bapak Ibu. Ini berarti dia relatif kuat juga karena kompositnya melemah. Kita cek dengan VPA Weekly JSMR untuk volume price Jasa Marga. Ini sudah bottom ya. Mungkin ya. Jadi dia bottomnya ini cantik sekali. Dia sudah selesai mungkin wake up struktur besarnya. Ini adalah double top ya, ini bisa buying climax, ini utatnya ya di tengah-tengah. Ini adalah the best time for selling, ini adalah second chance to buy, to sell ya, ini adalah second chance to sell, maka dia turun. Tinggal kita melihat ini adalah selling climax atau enggak. Ini adalah selling climax, auto reaction, dia turun sekali lagi betulnya. Tapi kan masih hari Senin, belum bisa kita analisa secara detail. VPA monthly JSMR, apakah dia membentuk new low? Harus pakai monthly ya Bapak Ibu. Jadi dia di sini ada demand di sini. Ya, jadi ini siklusnya bisa diambil, marking up, distribusi, marking down, mudah-mudahan marking up lagi, akumulasi lagi, marking up di sini. Jadi dia butuh 4 minggu, 1 2 3 4 atau 5 minggu ya, Bapak Ibu. Jadi ini masih kita baca dulu lah, karena demand zone di bawah ini.
Nah, ini ambil nih ya Bapak Ibu. Kalau dia turun cucuk-cucuk ke bawah ini ambil. Karena stop lossnya kelihatan. Kita lihat daily, VPA, JSMR. Ini menarik juga. Kalau kita lihat daily, volumenya besar, tetapi dia tidak tune. Ini biasanya ciri-ciri ini dekat-dekat pre-closing diguyur nih. Ada yang ambil profit taking karena kena supply zone. Jadi dia menyentuh supply zone yang sudah berbulan-bulan nyangkut di sini, keluar dulu profit taking dulu ya. Kita cek dengan VBP kalau gitu, JSMR. Kita mau lihat dulu supply zone-nya kena atau tidak. Oh, sedikit saja ya. Sedikit saja nih. Ini kalau ditarik garis kena nih ya. Nah, ini. Ini ada gap. Dia turun. Kita baca. Oh, ini ya. Ini mau bilang selling climax, candlenya bolak-balik nih. Di sini ada demand zone. Dari mana kita taunya balik ke sana nih adalah ini point of controlnya. Jadi kalau mau pasang buy on weakness pas di besar ini, nanti kita pakai pivot, dia turun ke bawah, buy on weakness, stop lossnya di bawah ya Bapak Ibu. Kalau dikasih kesempatan nih kan naik turun, ya jangan pasang stop loss, ini kena stop lossnya ya pasti. Jadi kalau dikasih lagi kesempatan, mudah-mudahan menjadi double bottom, karena volumenya jadi berbeda dia. Oke, mudah-mudahan ini fase A, karena ciri-ciri fase A juga selain dia ekstrim, juga demand-nya mulai masuk sedikit-dikit nih. Dia menahan, tapi tetap dibiarin jatuh. Terakhir baru ada satu yang besar, dan biasanya bertepatan dengan alert robot juga, kalau di cocokmologi. Kita cek dengan foreign flow, PIF, JSMR. Oh, sebelum itu kita lihat stop loss-nya di mana. Oke, stop loss dulu. Jadi stop loss-nya Bapak Ibu, ini 2530 berarti stop loss mulai 2510 atau 2500 lah. Karena ini bahayanya dia nyucuk-nyucuk nih. Jadi agak bawah sedikit, 2500 itu pasang stop loss. Jadi Bapak Ibu, ini jaga aja atas satu lot. Besok nanti kalau turun ke bawah, ini mungkin beli sini 1 lot, 2 lot, 3 lot. 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot, 16 lot misalnya ya. Jadi pas 2530 itu pasang ordernya untuk yang paling besar. Oke, gimana pasang ordernya? Kita pakai perintah foreign flow, PIF, JSMR, sekaligus melihat asingnya. Asingnya, biasanya kecil saja. Sepertinya dominasi, kalau cek di dominasi rasio, asingnya kecil. Kalau kita mau beli, oh dia karena tinggi volatilitasnya. Jadi dia suruh beli 2583, beli. Kalau menurut saya sih di tengah-tengah ini belilah. Ini ada low, high yang candle merah ini, di atasnya tuh beli. Berapa ya itu candlenya ya? Ini kan ada candle merah nih ya. Nah, kelihatan nih. Ini ada candle merah. Di atas ini belinya. Tuh kok. Ya di sini juga boleh lah. Kalau dia turun ke sini buy, sini buy, beli low-nya buy, terus di 530 buy. Jadi ini mungkin satu lot, ini mungkin kalau turun ke tengah body ini 2 lot, ke high yang di sana 3 lot, ini 4 lot, ini 5 lot, ini stop loss. Jadi kalau dia turun kita dapat. Kalau kena stop loss lagi ini soalnya dia ciri-cirinya dia nyucuk-nyucuk, tapi kan di bawah ini dimensinya jauh di bawah. Kenapa begitu? Bapak Ibu harus lihat time frame besar. Time frame besarnya begini. Jadi stop loss-nya besar tuh di sini. Ini kalau ditarik, ini masih nyucuk-nyucuk terus ke bawah. Ini kan candlenya sudah ada perlawanan, tapi kan masih belum selesai karena masih tanggal 22. Jadi gitu. Jadi yang mau nggak mau kita monthly-nya baru kita bisa valid. Cuma nanti takut ketinggalan. Maka kita satu lot beli juga nggak apa-apa. Ini dekat dengan dimension monthly-nya. Siklusnya biasanya berulang ya. Oke, apalagi? Ya udah itu aja Bapak Ibu untuk aftermarket close malam ini. Jasa Marga juga menarik karena dia sudah low-nya sudah jauh nih. Di monthly-nya juga ada demand zone, teens. Kalau melihat anomali maka biasanya saya sell on strength. Sell on strength-nya jadi karena juga analisa Wyckoff-nya jadi agak berbahaya. Cuman Bapak Ibu terserah ya. Disclaimer on, Bapak Ibu tire trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Menurut saya kalau mau sell on strength dia jangan jual semua. Tadinya kalau asingnya tidak besar, maka saya confirm itu dari sinyal sell on strength. Tapi ini asing yang besar, pasti ada sesuatu ya. Kalau asing yang besar, paling besar lagi. Oke, jadi kalau mudah-mudahan besok dikasih naik lebih tinggi lagi, mungkin di gap itu ditutup. Oke,
Sementara jasa marga kesimpulannya, kalau udah turun beli aja dikit. Kalau mau masuk kita mulai akumulasi karena diskonnya juga udah cukup murah lah menurut saya dari harga penurunan struktur Wyckoff-nya, dari akumulasi balik lagi ke akumulasi. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini. Kalau Bapak Ibu ingin mengikuti workshopnya, silahkan nanti hubungi. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan workshop yang batch 48 dan 49. Dan nanti bisa bertemu di kelas volume force analysis dan Wyckoff method, supaya makin banyaklah orang-orang yang menggunakan mazhab ini supaya tidak aneh juga ya. Oke, sampai bertemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.